Sulawesi Selatan, tepatnya di kawasan daerah Patal, terdapat sebuah rumah kosong yang sudah selama puluhan tahun terbengkalai. Rumah yang berada di areal hutan yang disebut hutan gombel ini ukurannya cukup besar, namun terasa angker, menyeramkan. Tak jauh dari bangunan rumah, tepatnya di bagian belakang, terdapat aliran Kali Bekasi yang menjadi saksi bisu pembantaian sekitar 90 orang serdadu Jepang oleh para pejuang pribumi. Mayat-mayatnya sengaja dibuang ke dalam sungai atau Kali Bekasi hingga memerah darah. Alhasil kejadian-kejadian mistis yang terjadi di rumah kosong kerap dikait-kaitkan dengan tragedi pembantaian serdadu Jepang. Benarkah arwah mereka yang penasaran bergentayangan di lokasi tersebut? Menyisakan tanya yang sulit untuk dijawab. Menurut saya sih biasanya ada sih Mas. Karena udah sering mendengar kejadian tersendiri seperti itu. Jadi menurut saya ya ada terkait-kaitannya. Kemungkinan ada. Tapi paling besar itu kita tuh kayak terpengaruh oleh misal situasi psikologis kita. Tragedi pembantaian di Kali Bekasi bermula dari kepulangan serdadu Jepang di Indonesia setelah dikalahkan pasukan sekutu. Ketika itu, 90 orang serdadu Kaigun atau Angkatan Laut Jepang akan dipulangkan melalui jalur udara di Kalijati. Namun saat melintasi stasiun Bekasi, rangkaian kereta api yang mereka tumpangi dicegat dan digeledah pejuang Republik. Tiba-tiba saja terdengar suara tembakan dari arah serdadu Jepang. Para pejuang yang marah lalu membantai habis para serdadu Jepang. Udah habis, setelah itu kan air Kali Bekasi kan makin itu kan, sehingga mereka hanyut. Dan itu sampai sekarang nggak ketahuan di mana. Ya, kerangka-kerangkanya di mana gitu loh. Tapi yang jelas ya, pengakuan mereka dan juga masyarakat sempat juga waktu itu bilang ya Kali Bekasi ya sempat merah. Nah, terus mayatnya itu udah terbawa arus, nggak tahu nyangkutnya kemana. Tragedi kelam yang terjadi puluhan tahun lalu ternyata masih membekas sampai sekarang. Menurut penuturan warga yang tinggal di dekat Kali Bekasi, mereka kerap melihat penampakan serdadu Jepang yang berbaris namun tanpa kepala. Bikin ciut nyali siapa saja yang melihatnya. Ditambah lagi, bau busuk bangkai kadangkala menyeruak tanpa diketahui pasti dari mana sumbernya. Pak, di sini pernah ada penampakan nggak sih? Dan kalau misalkan ada, sosoknya seperti apa? Dulu ada kejadian kakek-kakek yang biasa cari ikan dengan menjala ikan, pakai jala itu. Tiba-tiba saat menebar jalanya di bawah pohon itu, seluruh besarnya lebarnya jala itu merah, semua merah. Airnya merah, tapi yang lain enggak. Cuma sekitar barangkali ada peninggalan atau pusaka yang terkurung oleh jala si kakek itu, sehingga airnya semua merah semua. Selain keangkeran Kali Bekasi, rumah kosong yang berada di dekatnya juga menyimpan kisah misteri berbau horor, di mana kerap terlihat penampakan makhluk-makhluk astral mengganggu warga sekitar. Alkisah, rumah tersebut dulunya dibangun sebagai rumah dinas para pekerja pabrik pembuatan benang. Namun karena pabrik bangkrut dan berhenti beroperasi di tahun 1985, kawasan rumah dinas tersebut terbengkalai. Bang, ini untuk halaman depannya itu emang udah dari zaman dulu hutan gitu atau gimana ya? Jadi hampir mengelilingi semua bangunan ini ya udah pohon-pohon semua. Dan kalau untuk yang ruangan-ruangan kayak sekretaris jenderal dan ketua umum itu memang ini tadinya kantor. Sebuah kantor, ya nggak tahu kantor apa, tapi tadinya sebuah kantor dan ada mesnya yang di sebelah situ yang udah rata sama tanah. Nah, kantor ini hanya tersisa ya bangunan kantor ini doang.
Kini, kondisi rumah nampak memprihatinkan. Dikelilingi pepohonan lebat dan semak belukar, seakan tak terjamah lagi tangan manusia. Sesekali datang orang-orang pemberani untuk menguji nyali. Mereka sengaja menggali sisi gelap dari bangunan rumah kosong untuk dijadikan konten berbau horor. Bang, ini kita makin masuk ke dalam tuh kan suasananya makin lembab ya. Di sini pernah ada sosok apa aja sih, Bang? Terus titik yang paling banyak tuh di mana? Oke, kalau masalah penampakan waktu aku ekspor di sini atau bikin konten di sini, di bagian belah sini ada sosok wanita rambut panjang. Berdiri di sini, persis berdiri di sini. Ini kan dapur. Ini bagian dapur. Nah, ada lagi pas aku keluar dari sini, begitu ngejar ke sini nggak ada. Pas keluar dari sini, aku ke arah sini. Ini kan bagian kamar mandi nih, bagian kamar mandi. Dan aku lihat sosok laki-laki pakaian putih gitu, tapi dibalut semua. Seluruh, pakai kayak bukan apa, kayak perban gitu, dibalut perban semua badannya. Laki-laki di sini. Dan lagi ngeliat juga di situ sosok putih juga. Setelah tak terpakai, bangunan bekas kantor tersebut sempat dimanfaatkan penjaganya sebagai tempat tinggal. Hanya saja, akibat gangguan dari makhluk halus yang menghuninya, keluarga penjaga rumah menjadi tak kerasan. Mereka kerap kali merasa ketakutan, seakan ada yang mengintai dalam kegelapan. Bangunan rumah akhirnya dikosongkan kembali, saking banyaknya fenomena astral yang mengusik manusia. Di sini, Abang pernah lihat gak ada sosok apa gitu atau penampakan yang lainnya? Nah, kalau di sini saya sempat mendapatkan pas ekspor ya, pas ke arah sini, saya mendapatkan sosok, bukan sosok, tapi lebih tepatnya fenomena cahaya terbang di bagian bawah sana, di arah bawah sana. Di luar pas posisi saya ada di sini, saya melihat cahaya seperti lampu pesawat gitu kedip-kedip. Jauh sebelum berdirinya rumah dinas untuk karyawan, kawasan tersebut adalah areal hutan yang dianggap keramat, di mana dipercaya menjadi tempat penyimpanan benda-benda pusaka warisan dari masa lalu. Tak sedikit orang pintar yang mencoba menarik pusaka tersebut, namun kebanyakan gagal karena tak sanggup menghadapi entitas goib yang menjadi penjaganya. Karena niat mereka mungkin nggak bagus, adapun apabila kita ganggu atau kita ambil salah satu bendanya, mereka pasti terkena atau diganggu lagi. Sehingga pada waktu itu rombongan tersebut menebang bambu sebanyak 3 batang. Dan akhirnya pulangnya buat keder sama penunggu situ. Terlepas dari kisah mistis yang ada di sekitar areal hutan dan rumah kosong, tak bisa dipungkiri jika lokasi tersebut memiliki sejarah kelam perjalanan anak bangsa di masa perjuangan merebut kemerdekaan. Untuk mengenangnya, pemerintah bahkan sengaja membangun monumen Kali Bekasi sebagai bahan pembelajaran sejarah. Untuk memperingati peristiwa itu juga, itu anak cucu dari tentara-tentara Jepang yang dulu pernah dibunuh itu difasilitasi oleh Kedutaan Besar Jepang di Jakarta untuk melakukan tabur bunga setiap tahun. Ya, waktu itu ramai itu, kalau setiap tahun itu selalu ada seperti ini. Tapi belakangan sudah tidak ada lagi.